Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jajan Magar yang seperti biasa selalu membahas tentang seputar lopet, terutama lopet konslet. Dan di pinggir sebelah saya ini ada dua maestro lopet. Suhu-suhu semua. Sebelumnya boleh dikenalin dulu nama masing-masing. Kenalan lah. Ya, Om ya. Saya manggilnya Om aja ya. Nggak apa-apa. Ya. Yang sebelah sini siapa? Dani. Oke, Om Dani. Dari mana Om? Dari Subang, Sukamlang Subang. Sukamlang Subang ya. Iya. Kalau sebelah sini? Nama saya Edwin. Saya dari Subang kota. Itu ya saya mulai main lapet tuh 2016, belum lama. 2016. Ya. Ya udah lama lah. Berapa Iya. tahun gitu. Awalnya dari situ dikasih temen, ternyata makin kesini makin mencintai lapet. Awalnya berarti cuman hobi di rumah gitu ya Pak? Ya sebetulnya dikasih terus coba-coba ke lapang, ternyata ya Seru. waduh Ternyata seru. lumayan juga nih gitu. Ternyata dari lapet banyak temen gitu. Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu buat teman-teman bahwa di depan saya ini ada burung lovebird, bisa dibilang konslet ya Pak ya? Ya konslet apa ya, mungkin baru konslet gitu. Baru konslet ya? Baru konslet ya. Kalau boleh tahu ini pemiliknya siapa Pak? Pak Edwin? Ya Oh, Pak Edwin sebagai pemilik. Juga perawat? kebetulan saya merawat sendiri. Merawat sendiri. Ya. Nah, oke ya teman-teman. Karena Pak Edwin juga merawat burungnya sendiri, sebelumnya kita mau cari tahu dulu Pak Edwin ini dapat burung ini awalnya dari mana Pak? Kebetulan saya dapat dari temen di Lembang, Dari Lembang. dari Kang Andrik. Ya kebetulan saya emang udah lama pengen apa ya istilahnya jumpa. Ternyata pas saya tanya, loh kasih video burung, beberapa burung, ternyata langsung saya tertuju ke burung ini, langsung to the point. Saya nggak lihat burung itu, tapi jatuh hati aja ke situ. Jadi awalnya burung ini gacor, belum pernah dibawa ke lapang sama Kang Andriknya. Jadi, nah pada saat itu saya coba ke lapang. Belum tahu tuh settingannya seperti apa, cuma dikasih gambarannya aja. Berarti awal beli itu burung gacor gitu ya? Ya gacoran. Dan itu belum jalan lapang? Belum sama sekali. Sekarang kan udah jalan ya Pak? Ya. Mungkin di sini boleh berbagi juga pengalaman Pak Edwin ketika punya burung gacor bisa sampai jalan lapang bahkan sampai konslet, itu boleh diceritakan Pak Edwin? Nah sebetulnya gini ya, hampir semua juga ya untuk yang ke tahap yang konslet itu harus sering dibawa jalan-jalan walaupun tidak digantang. Sekalipun digantang hasilnya tidak memuaskan, saya yakin ya? besok juga pasti dia akan jalan sendirinya. Dan ternyata saya baru seminggu nih burung ini Jalan. Dan itu prosesnya berapa lama dari awal beli sampai sekarang jalan itu? ada sekitar dari mulai sekitar kurang lebih hampir 10 harian lah. 10 hari dari beli Nah, sampai sudah 10 hari baru. nah jadi awalnya gini, pada saat dibeli besoknya saya gantang, ternyata jalan. Nah, sesuai dengan yang di video itu. Nah, dari situ vakum selama 1 minggu, tapi tetap selama 1 minggu itu saya bawa terus ke lapang, saya latih terus, belum menunjukkan konslet, belum menunjukkan jalan lapang. Nah dari situ saya punya ini saya sampaikan sama yang pemilik awal lah. pemilik awal.
Kang, gimana kalau burung ini saya kasih kandang kotak, saya kasih Oh, berarti gelodok. awalnya di sana masih pakai sangkar bulat. Iya, Oh, belum disangkar kotak. belum. Ternyata, nah pas saya ke kandang ngelihat dia ngawin Dengan betina ini. dengan betinanya. Aduh, ngawin gimana nih? Saya cabut. Ternyata setelah dikawin, saya cabut, saya mandiin. Loh, kok bunyi? Saya bawa langsung ke lapang. Dan itu habis kawin dicabut bunyi itu dia udah kelihatan konsletnya. Belum. Kelihatannya pas saya bawa ke lapang. Di Ja. rumah itu bisa dibilang berapa kali tarikan, Pak? Kok sama seperti ini? Tarikannya hampir jedanya nggak rapet terus. Waktu habis kawin itu. Iya. Rapet Baru sekali. dibawa ke gantangan. Gantangan. Nah, baru nggak di lapang sama seperti yang di rumah. Gitu. Makin ke sini saya progres, saya kirim video, saya kirim hasilnya ke yang pemilik awal. Berarti masih istilahnya begitu beli masih dibimbing lah dari pemilik awalnya ya. Iya, saya Laporan kasih terus. lapor terus, saya lapor terus. Ini progresnya sampai sini. Ternyata waktu pas kemarin jadi dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu puncaknya di event Gembor kemarin. Dapat poin berapa itu, Pak? Itu merahnya dapat 23, kita main di blok 2. Blok awalnya 19 merah. Jadi topnya 19 sama 23 merahnya saja itu. Nah, dari situ itu baru mapan banget lah. mapannya di situlah awal ya, mula mapannya gitu ya, Pak. ketemu sama burung-burung yang Mewah-mewah. mewah-mewah. Nah, dari situ terus berlanjut sampai dengan hari ini. Jadi progres setiap gantangan saya catat, saya kirim, saya catat, saya kirim. Jadi ada evaluasinya nanti itu ya. Dievaluasi terus. Malah kemarin tuh burung nggak bunyi di kandang bulat. Sekarang udah berani bunyi di kandang bulat. Udah berani bunyi di kandang kotak. Jadi ini burung nggak pernah bersuara kalau di sini. Kalau dari rawatan harian setelah beli datang di rumah itu kayak gimana? Perawatan harian sih cuma dikasih taunya mandi pagi Dan itu dilanjutin sama Pak Edwin terus sampai sekarang. Mandi pagi aja udah stop, selesai. berdua. Satu. Betinanya. Oh, diambil Jantannya aja. jantannya aja Iya. yang dimandiin. Kalau jemurnya Nggak kasih jemur, diangin-angin aja gitu. angin-angin langsung aja. kering. Itu nah ini ya. Kenapa harus habis mandi itu kenapa nggak dijemur atau kenapa langsung dimandiin Pak Edwin? Ya. Buat versi Pak Edwin ini. Karena tipikal ini burung kalau dari sananya aja udah nggak pernah dijemur, Oh, dari Lembangnya. udah nggak pernah dijemur. Jadi setiap mandi angin-angin sebentar, masukin lah dia angin-angin sampai bunyi, masukin lagi. Seperti itu. Nah, ini juga belum kelihatan kawin lagi. Kalau udah kawin lagi, Dari pertama waktu itu kawin sampai sekarang belum kawin lagi. mungkin sudah, tapi saya nggak Nggak kelihatan lah mungkin. Ya, Ya, ayo Pak. Tapi progresnya memang tiap hari makin nambah. Saya udah dalam 1 minggu ini udah beberapa IO saya kunjungi, poinnya hampir di atas rata-rata per itu 1.500 merah. Jadi merahnya aja 15. Itu baru blok 1 ya, blok 2-nya nambah lagi. Dan sampai sekarang masih dilatih terus ya Pak. Dilatih terus seperti itu. Jadi sebetulnya intinya kita harus memahami maunya burung, tapi tidak memaksakan. Gitu. Itu karena dari dulu kan saya udah sering ketemu lah sama Pak Iya. Edwin, ya sering ngobrol masalah lovebird. Dan sekarang ini perasaan Pak Edwin itu kayak gimana setelah punya burung ini?
Sebetulnya gitu ya, kita belajar dari yang sebelumnya. Karena kan di rumah juga ada yang satu lagi yang konslet, satu lagi Oh, di rumah masih ada yang masih ada. Oh, Nah, keluarin. dari situ kita belajar nangani yang ini, ternyata kan nggak jauh bedanya sama jantan. sama jantan, seperti itu. Jadi pemilihan bahan tuh harus benar-benar Gak sembarangan ya. sembarangan, tidak bisa dipaksakan juga. Jadi cuma memang teman-teman ya kalau pengen punya burung yang kayak gini harus sabar ngelatihnya. Iya, benar-benar. Satu harus sabar ngelatih, yang kedua ya walaupun kita cuma main ke lapang tanpa digantang nggak usah malu. Tinggal cantel-cantel aja ya. Harus bisa geser dikit Pak. Iya. Takut terang-halangin sama burung. Iya. Mukanya ntar gak kelihatan. Ya. Kalau dari pakan, dari sananya pakan kayak gimana? Apa dirubah sama Pak Edwin? Apa Pakan polos ya, Dari polosan, sana juga udah polos. udah polosan. vitamin? Nggak ada. EF juga nggak pernah pakai, dari awal juga nggak pernah pakai EF segala macam. Jadi cuman pakan polos, minum air putih. Dah selesai. Tinggal nanti mungkin settingan di lapangan jeda pemisahannya aja gitu. Iya, gitu. Sebetulnya ya intinya sih sabar lah. Sabar, harus berani itu berani. Segala sesuatunya harus Iya. berani gitu. Harus berani beli bahan yang memang menuju ke arah sana. Iya. Gitu. Nah, itu salah satunya buat teman-teman. Bener ini pesan Pak Edwin nih. Kalau misalkan untuk para pecinta lopet terutama menuju konslet ya Pak Edwin ya. Iya, Kadang materi bahan yang paling penting ya. iya, Orang itu kadang menyepelekan harga lopet, apalagi sekarang nih Pak ya. Harga lopet yang lagi kayak gini, kadang orang suka seenaknya nawar ya. iya. Sebetulnya kalau asal pinter-pinter kita milih bahan, terus kita punya insting yang kuat, gitu. Saya yakin kita bisa memilih bahan yang bagus, gitu. Ya, motivasinya apa dulu kita main lovebird? Oke. Ya, Iya. kalau kita pengen juara ya udahlah, yang biasa aja juga bisa juara. Tapi kita kan bukan itu, maksudnya ilmunya yang kita harus ambil supaya ilmunya itu kan kita nggak susah bawa. Iya benar. Ya, seperti itu. Beda ya teman-teman kalau ngobrol sama selalu ada ilmu-ilmu ataupun pepatah lah bisa Iya, dibilang iya. ya buat kita teman-teman terutama anak-anak muda yang main lovebird. Kalau pengen juara tuh ya istilahnya ya, kalau pengen juara kita nggak usah melihara rapet lah, capek, udah aja sewa. Ambil pinjam burung orang gitu ya, Iya. burung orang gitu ya. Iya, tapi kan ya harusnya, tapi kalau kita melihara dengan telaten pasti timbal baliknya juga ada burung itu, seperti itu. Jadi minimal pengalaman lah, semua teman-teman juga udah banyak pengalaman, cuma harus kuat. Sabarnya itu karena lama ya Pak proses jantan ini ya. Kalau ini dibilang saya paling cepat. Paling cepat ini. Karena Tapi apa? mungkin ada beberapa burung di rumah juga Pak Edwin yang Nah Lama itu yang lama yang bikin saya jadi kebal. iya udah terbiasa gitu ya. Ya, terbiasa. Jadi ketika dapat gini, cek dah langsung. Padahal ini bisa dibilang lama ya kalau menurut perhitungan lah gitu. Ini bisa dibilang lama, tapi ternyata masih segitu itu dengan jangka waktu yang anggapan saya ini lama. Ini menurut Pak Edwin sebentar. Sebentar ini karena dari mulai saya beli, besoknya saya gantang, udah jalan. Tapi tidak seperti sekarang-sekarang. Nah, kuncinya itu ada waktu dari itu seminggu ya. Seminggu saya pelajari, oh maunya apa, oh gini, jadi terus sampai sekarang. Saya cobain di event ini terus sampai, dan rata-rata setelah saya grafik, oh ternyata standarnya di sini. Oke.
seperti itu. Berarti ini burung kuat seperti itu. Sampai ya kemarin saya cobain di Lembang. Kalau untuk Subang ya hampir di sini aja udah 2 kali ya Iya, sekarang. udah kesini 2 kali. Dan ini poin yang paling besar. Kalau nggak salah hampir sama dengan kemarin. Kemarin merah 19, sekarang merah 19 Yang lagi. tadi tag kedua ya. Ya tag kedua, kemarin tag kedua juga sama 19. Berarti tag kedua pasti lebih enak gitu. Ya lebih enak. Oke. Waktu di Gembor juga tag kedua merahnya 23 ya. 23. Saya belum berani main Ke kopdar. kopdar dulu. Oke. Belum. Saya juga harus mantau dulu, evaluasi dulu. Kalau udah benar-benar mengisi baru ya. Evaluasi karena saya yakin burung-burung kopdar itu jauh lebih bagus. Siap. Cuma ini pengalaman yang ya dikatakan baru lah, Oke, oke. baru-baru. Mungkin dari Bapak ada tambahan lagi buat teman-teman Lopet Mania terutama di Kabupaten Subang ini, Pak. Ya mungkin dari Pak Haji Edwin itu pembicaraannya udah menuju kepikiran dengan hati lain pecinta kicau mania. Jadi bukan hanya khusus di Lakbet lah, mungkin di kicauan yang lain juga udah emang benar. Pak Haji misalkan ngomong masalah sekarang burung itu, kita jangan istilahnya ragu untuk menyekolahkan burung. Dalam berarti menyekolahkan burung sini berarti kita itu digantangin misalkan supaya cepat lebih mapan burung itu. Kalau sedang istilahnya dilatih di tempat kontesan, itu aja. Mungkin untuk penyayang-penyayang ya binatang sama aja, chemistry-nya harus kena juga gitu kan. Nah, hanya dengan pikiran hati kecil kita menyayangi sekarang semua binatang, pasti dia juga akan timbal balik juga gitu. Itu aja. Siap. Baik, paling segitu dulu ya wawancara saya bersama Pak Edwin. Terima kasih sama Bapak siapa dulu Pak? Pak Dani. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banget nih sebelumnya atas waktunya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.